Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Sosok Buddha Kamitsu, apakah dia juga berasal dari dunia Taishu? Ini pertama kalinya Xiaoyan mendengar gelar Buddha. Jadi mau tidak mau dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Taishu, siapa yang berasal dari dunia Taishu? Kita semua berada di dunia misterius surga barat. Makhluk berkepala buaya itu melambaikan tangannya dan berkata dengan sedikit linglung. Xiaoyan langsung kaget saat mendengar ini. Dia tidak pernah menduga akan benar-benar berada di dunia misterius surga barat. Jika dia tidak bergabung di pertemuan alam dewa kekacauan, mungkin Xiaoyan tidak akan pernah mendengar nama dunia ini. Namun sekarang dia tahu bahwa dunia misterius surga barat juga merupakan salah satu dari 9 dunia terkuat. Hal ini bisa dinilai dari informasi yang diperolehnya pada pertemuan di alam dewa kekacauan. Bahkan sosok nomor 3 yang berasal dari dunia misterius barat mengatakan bahwa dunia ini damai, dan baru belakangan ini terjadi fluktuasi. Mengapa orang-orang kuat dari dunia misterius surga barat berkelompok dan membantu Taishu? Mendengar ini mata makhluk berkepala buaya berangsur-angsur menyipit. Ekspresi Raja Iblis Api Hitam juga sedikit berubah. Saat berikutnya Xiaoyan tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya dia langsung menuju ke arah di mana mereka berdua berada. Hei, jangan datang ke sini. Makhluk berkepala buaya itu kaget dan segera menghindarinya. Meskipun Raja Iblis Api Hitam tidak mengatakan apapun, namun dia juga mulai menghindar dengan kecepatan penuh. Saat Xiaoyan mengubah posisi dengan kecepatan yang sangat tinggi, ruang itu tiba-tiba meledak dan seekor beruang putih dengan guntur yang gemblegar muncul. Jika Xiaoyan tidak menghindar, maka cakar beruang yang menyapu itu akan mengenainya. Berani sekali kalian berkelompok melawanku, ucap Xiaoyan. Matanya menjadi gelap saat makhluk berkepala buaya melambaikan tangannya dan buru-buru membuka mulutnya untuk berdalih. Itu bukan urusanku. Kalian berdua pasti sengaja menunda waktu untuk memberikan kesempatan kepada beruang putih ini membuat rencana. Xiaoyan tidak memedulikan keduanya lagi, tetapi berbalik melihat beruang putih raksasa di kejauhan yang tingginya ratusan kaki. Segera tombak pemecah bencana yang diselimuti guntur Haotian muncul di tangannya. Adapun cakar beruang itu juga diselimuti oleh guntur. Meskipun itu juga merupakan guntur yang kuat, tetapi dibandingkan dengan jantung guntur milik Xiaoyan, masih terdapat perbedaan beberapa tingkatan. Kemanapun tombak pemecah bencana menyapu, guntur akan menderu-deru dan langsung menuju ke arah beruang putih. Segera beruang putih mengangkat cakarnya dan terjadi konfrontasi dengan tombak pemecah bencana. Dalam sekejap guntur Haotian mengalir ke seluruh tubuhnya. Kekuatan guntur Haotian yang dahsyat segera mengakibatkan beberapa lubang berdarah di tubuhnya, sehingga terjadi pendarahan yang tidak akan berhenti. Asal-usul guntur, siapa orang ini sebenarnya? Bagaimana mungkin dia bisa memiliki dua kekuatan asal muasal? Api dan guntur termasuk dalam atribut kekerasan. Bagaimana dua kekuatan ini bisa berada di dalam satu tubuh di saat yang bersamaan? Jika tidak cocok, tubuh bisa meledak dalam sekejap mata. Mata biru beruang putih itu menunjukkan keterkejutan, dan tubuhnya yang tingginya ratusan kaki tiba-tiba langsung menyusut, menjadi hanya setengah tinggi Xiaoyan. Lagi pula, dia juga dari klan beruang Xuanli, tapi dia berpura-pura menjadi manis hanya agar tidak dipukuli. Benar-benar memalukan. Suara menghina makhluk berkepala buaya terdengar dari sisi Xiaoyan. Saat melihat beruang di depannya yang tidak punya niat bertarung, Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan mengambil kembali tombak pemecah bencana. Kalian berdua hanya mengulur waktu untuk pertarungan ini. Kalian mencari kematian. Xiaoyan mengerti bahwa mereka pasti mengetahui keberadaan beruang putih ini dan sengaja menunda waktu untuk menciptakan peluang baginya, sehingga memberinya kesempatan untuk berkelompok melawan dan menyerangnya diam-diam. Tuan Xiaoyan, tenanglah. Ini sungguh tidak adil. Aku bersumpah demi penampilanku, jika aku berbohong itu akan membuatku menjadi lebih jelek. Makhluk berkepala buaya itu mengangkat 4 jarinya untuk meyakinkan Xiaoyan. Apakah ada praktisi lain di sini? Xiaoyan bertanya dengan nada yang dingin. Sudah hilang semuanya. Sudah tidak ada lagi dan hanya tersisa kami 3 monster. Makhluk berkepala buaya itu merendahkan suaranya dengan sangat pelan, seolah tidak bisa bernafas. Dia bahkan menyebut dirinya monster. Saat ini Xiaoyan tidak punya waktu untuk memberikan mereka pelajaran. Bagaimanapun dia harus menemukan jalan keluar dari sini secepatnya.
Kalian pasti sudah lama berada di dimensi ini, dan seharusnya kalian tahu di mana letak kekurangannya, atau bagaimana cara bisa pergi dari sini, ucap Xiaoyan. Makhluk berkepala buaya, Raja Iblis Api Hitam, dan beruang putih berdiri di hadapan Xiaoyan, seperti seorang murid yang sedang ditanyai oleh gurunya. Mereka semua berdiri dengan patuh. Jika dilihat dari tindakan mereka, Xiaoyan merasa mereka bukanlah pengecut. Namun ini seperti lebih baik dipukuli dan menundukkan kepala daripada dibunuh. Aku hanya tahu sedikit tentang ini. Makhluk buaya itu berkata lagi. Suaranya terdengar pelan saat mengatakan ini. Ada titik lemah di ruang angkasa. Tapi tidak peduli seberapa lemahnya itu, bahkan dengan kekuatan yang kami miliki, kami tidak dapat membukanya. Tapi jika kamu ingin pergi selain menerobos ruang angkasa, masih ada cara lainnya. Makhluk berkepala buaya itu berkata perlahan dan mengucapkannya dalam satu tarikan nafas. Xiaoyan langsung menegur dengan marah untuk menghidupkan suasana. Bagaimanapun makhluk berkepala buaya itu seolah-olah membuat suasananya menjadi menegangkan. Apakah ada cara yang lain? Ada cara yang lain. Ya, hancurkan semua bintang di angkasa ini. Itu seharusnya bisa membuat Buddha Kamitsu itu muncul. Dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa membunuh babi gemuk itu. Makhluk berkepala buaya itu berkata sambil memamerkan giginya dengan nada suara yang marah. Mereka sudah lama terkurung di sini, dan tentu saja sangat membenci budak gendut itu. Mendengar ini, Xiaoyan mengerti ketiganya sedang menunggu penyelamat yang kuat datang. Kemudian membawa mereka keluar dari dimensi ini. Xiaoyan sudah melakukan perjalanan melalui bintang-bintang ini, dan melihat bahwa kota-kota makhluk hidup itu nyata. Mereka juga punya jiwa, dan segala sesuatunya tumbuh secara normal. Sehingga cara kedua yang disebutkan makhluk berkepala buaya jelas tidak mungkin untuk dilakukannya. Bagaimanapun masih ada tahanan roh, jadi tidak perlu melakukan opsi yang kedua. Dia hanya perlu menemukan kekurangan ruangnya, kemudian menerobos dan meninggalkan ruang ini. Ayo pergi ke tempat terlemah ruang ini. Tuan tetaplah seorang dewa. Berbeda dengan monster seperti kami yang hanya ingin memakan orang. Makhluk berkepala buaya itu tertawa. Dia menggaruk kulit kepalanya dengan cakarnya sehingga mengeluarkan suara berderak. Ketika dia menyeringai, Xiaoyan bahkan bisa melihat ada jari manusia di antara giginya. Tuan, ikuti kami. Aku akan membawamu ke sana. Xiaoyan memandang makhluk berkepala buaya yang berpura-pura menjadi manis dan berkata. Adapun beruang putih itu tercengang mendengarnya. Kemudian tubuhnya langsung menjelma menjadi ratusan kaki. Xiaoyan segera duduk di bahunya. Segera mereka berubah menjadi pelangi panjang dan menyapu ke arah depan. Namun pada saat ini sebuah celah besar tiba-tiba muncul di angkasa seolah terkoyak. Di sepanjang celahnya ada satu mata yang terbuka dan menatap ke dalamnya. Seolah-olah ruang ini adalah dunia di dalam sakunya. Matilah! Teriakan tajam segera terdengar darinya. Ketika monster itu merasakan sesak di dada dan segera batuk seteguk darah. Hanya Xiaoyan yang tidak merasakan apapun. Dia hanya mengangkat kepalanya dan menatap mata yang mengintip di celah itu. Saat melihatnya, Xiaoyan memancarkan niat membunuh yang kuat. Sorot tajam mata itu tertuju pada Xiaoyan sebentar, kemudian menghilang bersamaan dengan celah di ruang angkasa yang juga menghilang. Apakah dia selalu seperti itu? Masalahnya meskipun kita adalah monster, tetapi dia juga bukan orang yang baik, ucap makhluk berkepala buaya dengan penuh kebencian. Ayo cepat, jika terlambat, itu akan membawa perubahan. Xiaoyan langsung berkata dengan tegas, karena tidak ada penundaan lagi. Ketiga pelangi di angkasa langsung bergerak maju dengan kecepatan penuh. Cepat kembali ke benteng. Orang ini sangat kuat. Orang ini telah menaklukkan ketiga raja iblis di dunia surga dan bumi. Aku tidak akan melepaskannya begitu saja sebelum kalian membunuhnya. Di ruang angkasa, Buddha Kamitsu berkata sambil makan daging. Tidak bisakah itu diselesaikan sekarang? Beberapa orang kuat Taisu langsung bertanya. Kuda ini hanya bertanggung jawab, membantu menangkap, kemudian menjebaknya, dan itu sudah sangat bagus. Makanan ini juga sudah hampir habis. Jangan dilihat saja. Aku hampir selesai makan. Kalian tenang saja. Faktanya tidak satu pun yang lolos dari dunia itu. Jika kau ingin Buddha ini mengambil tindakan, maka kau harus menyiapkan makanan enak untukku. Jika tidak, Buddha ini tidak akan mengambil tindakan lagi. Suara sosok Buddha Kamitsu terdengar karena timnya berubah sehingga suaranya menjadi sedikit buram dan tidak dapat terdengar dengan jelas. Baiklah, mohon kepada Buddha untuk membunuhnya. Tidak ada masalah dengan makanan. Kami akan menyiapkannya lagi. Sementara itu di ruang tempat Xiaoyan berada, Tuan, disinilah letak kelemahan ruang ini. Tapi kami bertiga sudah mencobanya bersama-sama. Bahkan dengan kekuatan gabungan, kami tidak dapat membukanya. Dunia ini adalah
senjata ajaib Buddha Kamitsu itu, dan sangat kuat, ucap makhluk berkepala buaya. Xiaoyan segera melambaikan lengan jubahnya. Tahanan roh, lihatlah. Segera tahanan roh keluar dan melihat ke sekelilingnya. Bola mata biru tahanan roh langsung menarik perhatian ketiga monster ini. Monster macam apa ini? Dia terlihat sangat lucu. Saat ini monster buaya sedang bersiap-siap ingin menyentuhnya. Hei, monster, kau dan seluruh keluargamu lah yang monster. Tuan Gou ini memiliki reputasi yang sangat bagus di Senshi. Aku bukan monster sepertimu. Saat mendengar kata-kata ini, mereka mulai berteriak. Ketiga monster itu tampak sangat ketakutan, sehingga mereka bersembunyi. Tentu saja dalam pandangan Xiaoyan, ketiga monster ini hanya menyamarkan sifat aslinya. Tahanan roh, hancurkan batasan ini, Xiaoyan berkata dengan tegas. Saat melihat Xiaoyan, kemarahan di mata tahanan roh tiba-tiba mereda, dan segera mengangguk seperti anak kecil. Saat berikutnya cahaya biru keluar dari mata biru tahanan roh, dan menyapu ruang di sekitarnya. Ketiga monster itu tampak kaget, dan ada ekspresi kekaguman di mata mereka. Meski dia terlihat aneh, aku tidak menyangka dia memiliki kekuatan magic seperti itu. Aku sangat ingin memujanya sebagai guru. Iya, bahkan di dunia misterius surga barat, hanya iblis terkuat terkenal yang memiliki kemampuan seperti itu. Namun sekarang, kita bisa melihatnya secara langsung di sini. Ini sungguh mengejutkanku. Ketiga monster itu berkata dengan nada menyanjung. Berisik. Xiaoyan tidak tahan mendengar pujian yang diberikan oleh ketiga monster kepada tahanan roh. Walaupun itu tidak ada gunanya bagi Xiaoyan, tapi untuk tahanan roh, ini lebih baik dari apapun. Kalian sangat menghargai Tuan Gou ini. Kalau begitu, biarkan kalian melihat kekuatan dari Tuan Gou ini, ucap tahanan roh. Tentu saja tahanan roh akan menyimpan pujian ini di lubuk hatinya yang paling dalam. Saat berikutnya cahaya biru meledak dari matanya dan menyapu area di sekitarnya, sehingga menimbulkan suara ledakan. Sementara itu, Buddha Kamitsu yang dikelilingi makanan dan minuman sedang tertidur dengan tenang, jadi dia tidak menyadarinya. Saat ini sebuah tangan lebar dengan cahaya biru meluap di ruang ini. Namun tepat saat tahanan roh menembus ruang ini, pagoda emas di tubuh Xiaoyan bereaksi. Tunggu sebentar. Xiaoyan segera menghentikan tahanan roh. Apa yang ada di dunia ini? Hal ini sebenarnya membuat fluktuasi di dalam pagoda emas. Xiaoyan merasakan keraguan di dalam hatinya. Kenapa? Bukankah Tuan ingin pergi dari sini? Ketiga monster itu melihat harapan untuk pergi dari sini. Tetapi Xiaoyan menghapus harapan mereka. Apakah ada harta karun tertinggi di dunia ini? Xiaoyan bertanya sambil memandangi ketiga monster, dan sepertinya mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukannya. Hanya ada 33 alam di dunia ini, dan 99 bintang. Kami semua sangat akrab dengannya, dan tidak mungkin ada harta karun besar yang tidak kami ketahui. Monster buaya mengangkat tangannya yang hanya memiliki 4 jari dan bersumpah. Dia mengatakan yang diketahuinya tanpa melebihkan dan menguranginya. Keberadaan misterius ini membentuk situasi penyeimbang, dan pasti ada sesuatu di dunia ini. Hanya saja ketiga monster ini sepertinya memang tidak mengetahuinya. Xiaoyan terdiam dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Saat ini tahanan roh tidak kembali ke lengan jubah Xiaoyan. Sebaliknya dia duduk di bahu monster buaya. Bisa dikatakan dia terlihat luar biasa. Namun Xiaoyan tidak peduli. Setelah ada gerakan dari pagoda emas lagi, tubuh Xiaoyan langsung berubah menjadi pelangi panjang, dan dengan menggunakan guntur ekstrim dia bergerak dengan sangat cepat. Tampaknya dia sama sekali tidak peduli dengan ketiga monster di belakangnya. Ketika ketiga monster itu menyadarinya, mereka buru-buru mengejar Xiaoyan. Tetapi mereka masih tertinggal dari Xiaoyan. Makhluk kuat apa yang sebenarnya dirasakan oleh pagoda emas? Sambil berpikir, Xiaoyan sudah sampai pada batas ruang ini. Ketika Xiaoyan tiba di batas ruang ini, Buddha Kamitsu tiba-tiba terbangun. Bagaimana dia bisa pergi ke tempat itu? Buddha Kamitsu itu terkejut dan menjadi pucat. Bahkan reaksi keterkejutannya membuat orang-orang kuat dan Taisu bergegas ke arahnya satu demi satu. Apa yang telah terjadi? Buddha Kamitsu itu mengabaikan mereka. Sebaliknya dia membenamkan kepalanya di balik lengan bajunya. Seketika retakan muncul di angkasa, dan ada sebuah lubang muncul di ruang tempat Xiaoyan berada. Terlihat kepala besar terjulur menatap Xiaoyan dengan ganas. Keluarlah dari tempat ini. Buddha Kamitsu itu berteriak dengan marah. Ketiga monster yang mengikuti Xiaoyan langsung ketakutan setengah mati. Terlebih lagi di bawah suara gemuruh ini, badan mereka terasa sakit hingga menyemprotkan beberapa teguk darah. Apa yang terjadi? Kenapa pria gendut sialan itu begitu marah? Tampaknya teriakan itu hanya dapat membuat kerusakan pada tiga monster dan tidak berdampak pada Xiaoyan.
sehingga Xiaoyan tidak pernah mengangkat kepalanya. Istrinya terletak di tempat ini. Xiaoyan melewati tempat ini dengan kecepatan yang sangat tinggi, hingga beberapa saat kemudian dia berdiri di depan puncak gunung. Saat melihat ke sekeliling, tempat ini memancarkan suasana yang aneh. Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan terlihat ada bayangan tangan setinggi ratusan kaki yang melesat ke arah puncak gunung. Seketika, suara ledakan keras terdengar, tetapi gunung ini sama sekali tidak bergerak. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat alisnya. Jelas dia merasa hal ini tidak masuk akal. Bahkan pukulan santainya saja sudah cukup membuat tanah longsor. Tetapi gunung ini tampak berdiri kokoh. Apa ini? Mungkinkah gunung ini adalah pusat dari ruang ini? Xiaoyan segera mengangkat alisnya. Adapun Buddha Kamitsu ini sangat marah saat ini. Kepalanya masih berada di dalam ruang ini, segera kekuatan jiwanya melonjak dan buru-buru ke puncak gunung. Misteri ruang ini memang ada di dalamnya. Dan ada sebuah kekuatan yang memblokir kekuatan lautan roh pagoda emas Xiaoyan. Hentikan gunung ini menekan iblis besar Tianmu. Jika kau melepaskannya, kau pasti akan mati. Tahanan roh, kemarilah. Xiaoyan langsung berteriak mendengar teriakan ini. Tahanan roh langsung terbang dari bahu monster buaya. Ketika monster itu masih bersembunyi di belakang, jelas mereka masih takut kepada Xiaoyan. Tahanan roh, sekarang hancurkan batasan ini. Setelah Xiaoyan memberi perintah, cahaya biru langsung keluar dari mata tahanan roh yang menuju ke puncak gunung. Buddha Kamitsu yang awalnya acuh tak acuh sekarang mulai gemetar. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia memasuki ruang. Tidak mungkin. Bagaimana aku membiarkanmu keluar sekarang? Tahanan roh, bukalah untukku, ucap Xiaoyan dengan tegas. Dia ingin melihat iblis yang disegel di sini. Semakin kuat iblis ini, maka akan semakin baik. Jika itu cukup kuat, maka Xiaoyan bisa membawanya keluar dan menjadikannya avatar. Jika itu benar-benar hanya iblis besar yang dapat menyebabkan pagoda emas bergetar, maka itu sungguh luar biasa. Bang! Tidak ada keraguan tentang kemampuan tahanan roh. Dalam sekejap puncak gunung di depannya, yang tidak peduli dengan telapak tangan Xiaoyan, mulai runtuh dengan cepat. Xiaoyan mengabaikan auman Buddha Kamitsu yang menembus kepalanya. Ia juga ingin melihat kemampuan lain apa yang dimiliki Buddha ini, selain mampu menguncinya di ruang ini. Jika Xiaoyan menyangka, kekuatan bertarung sang Buddha seharusnya tidak kuat. Dia mencoba menjebaknya dengan cara ini. Tapi dia tidak menyangka, Xiaoyan bisa menjinakkan ketiga raja iblisnya dalam sekejap. Dan dia juga menemukan apa yang paling dia takuti untuk ditemukan. Puncak gunung ini tidak mencolok di langit, di antara bintang-bintang. Ditambah lagi ketiga monster itu tidak pandai menahan formasi. Segel dan pembatasnya runtuh, dan seluruh tanah dan bahkan ruang di dunia ini bergetar. Kamu melepaskan Tianwu. Bagaimana kamu akan menjelaskannya ketika kamu kembali? Bagaimana kamu akan menjelaskannya? Teriak Buddha Kamitsu, seolah dia sangat sedih. Nafas yang sepertinya sudah lama tertidur datang dari bawah puncak gunung, dan nafas pun naik dengan cepat. Roh jahat ini, mungkinkah itu benar-benar Raja Iblis Surgawi Wu berkepala 8 dan berekor 8? Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi serius. Dari nafasnya, dapat dinilai bahwa orang yang disegel di sini benar-benar sebuah patung. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah iblis yang kuat, dan kekuatannya seharusnya mencapai tingkat keabadian. Langit yang tertutup awan gelap, dan angin mulai bertiup sebelum hujan. Dan angin menderu-deru, menciptakan pemandangan apokaliptik. Sesaat kemudian, hujan lebat turun, memenuhi seluruh dunia dengan hujan lebat. Hujan deras biasa bisa dibubarkan oleh Xiaoyan hanya dengan lambaian tangannya. Namun hujan deras di depannya sungguh luar biasa. Hanya api yang menyala di tubuhnya yang mencegah hujan turun menimpanya. Sedangkan untuk tahanan roh, dia belajar menjadi lebih pintar kali ini. Dalam keadaan seperti itu, lebih aman untuk mengikuti Xiaoyan. Di sisi lain, ketika monster itu basah kuyup oleh hujan, mereka sepertinya tidak mampu menghentikan hujan sama sekali. Sebenarnya ada aturan dalam hujan ini, ucap Xiaoyan sedikit mengernyit saat dia melihat tetesan air hujan yang besar. Saking besarnya, air cepat terakumulasi di permukaan tanah. Dalam waktu singkat, Xiaoyan khawatir seluruh benua akan tenggelam dan berubah menjadi lautan luas. Siapa yang membuka segelnya untukku? Ada suara samar seperti beberapa suara yang menyatu, yang terdengar cukup aneh. Senior, aku minta maaf padamu. Xiaoyan selalu bersikap sopan sebelum bertarung. Itu tergantung pada sikap Raja Iblis ini. Hei manusia aneh, aku pikir orang-orang kulah yang menemukanku. Jadi mengapa kamu membantuku? Senior menyegelnya di sini, dan junior datang ke sini secara kebetulan. Membuka segelnya bisa dianggap sebagai suatu kebetulan, ucap Xiaoyan.
Saat ini, sulit bagi Xiaoyan untuk mengidentifikasi orang ini dari nafasnya. Kekuatan Raja Iblis, tentu saja, harus lebih tinggi dari miliknya. Tidaklah mudah untuk berpikir bahwa Sang Buddha begitu ketakutan. Tianwu, sungguh Raja Iblis Tianwu. Suibo Tianwu, 8 kepala, 8 sisi dan 8 ekor. Aku pernah mendengar rumor sebelumnya, tapi aku belum pernah benar-benar melihat Raja Iblis seperti itu. Apakah kamu kedinginan atau tidak? Aku semakin dingin. Makhluk berkepala buaya berkata. Giginya bergemelentuk ke atas dan ke bawah. Seluruh tubuhnya gemetar, dan suhu tubuhnya cepat turun. Dingin sekali. Vitalitas kita hampir habis. Jika kita terus tinggal di sini, kita mungkin kehujanan dan akan mati. Tunggu, apapun yang terjadi, aku harus bertemu Raja Iblis Tianwu. Ini adalah kesempatan langka, ucap Xiaoyan. Kemudian 3 warna api berbeda yang mengelilingi Xiaoyan juga memiliki kekuatan aturan. Namun dia belum menembus keabadian dewa dan tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatannya. Namun itu cukup untuk menghalangi hujan biasa dan melindungi Xiaoyan dari hujan. Hehehe, kebetulan sekali. Aku tidak menyangka segel rajaku akan dirusak secara tidak sengaja oleh junior dari golongan manusia. Menarik, ini sangat menarik. Siapa namamu? Aku pasti akan menuliskan namamu. Junior Xiaoyan. Xiaoyan, sepertinya kamu memiliki nyala api yang asli. Sayangnya aku pandai dalam hujan. Aku akan memberimu 3 tetes kristal hujan. Kekuatannya dapat melukai atau bahkan membunuh orang kuat di tingkat ketiga alam 9 asal. Begitu kata-kata itu keluar, 3 tetes hujan jatuh dari langit. Itu berhenti di depan Xiaoyan dan kemudian dengan cepat mengembun menjadi es, bersinar dengan fluktuasi yang tidak normal. Tetapi 3 tetes kristal hujan saja tidak cukup bagimu untuk membuka segelnya untukku. Jika kamu membutuhkan yang lain, tanyakan saja. Senior, jangan terburu-buru. Kita masih terjebak di area tertutup. Belum terlambat untuk pergi dari sini dulu, ucap Xiaoyan menangkupkan tinjunya. Lalu segera menyingkirkan 3 tetes air hujan kristal di depannya yang dapat menangani alam 9 asal tingkat ketiga. Orang kuat masih sangat penting bagi Xiaoyan sekarang. Bahkan 3 tetes kristal hujan ini untuk sementara bisa menjadi jurus pembunuh terkuatnya. Tunggu aku sebentar. Aku melihat kamu telah mencapai langkah ke-9 keabadian Kaisar. Aku akan memberimu sedikit wawasan yang mungkin dapat membantumu. Terima kasih senior. Segera sebuah pemikiran muncul di benak Xiaoyan. Dalam sekejap dia berubah menjadi ikan dan berada di tengah lautan. Xiaoyan tidak bisa membiarkan dirinya berpikir. Tapi ada perasaan krisis yang kuat di belakangnya. Begitu dia berbalik, mulut besar penuh gigi seperti lubang hitam datang ke arahnya dan menggigitnya. Ikan tersebut buru-buru mengayunkan tubuhnya untuk menghindarinya, dan akhirnya berhasil menghindarinya. Namun bahaya datang silih berganti. Bersembunyi di antara tumbuhan air di laut, perasaan krisis datang lagi, dan tumbuhan pun agresif dan menyerang Xiaoyan. Xiaoyan terus menghindar. Xiaoyan mulai mengembara tanpa tujuan di lautan. Tubuhnya semakin kehilangan kekuatan. Karena perjalanan yang singkat, Xiaoyan telah mengalami krisis hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dan tidak mudah untuk bertahan hidup. Ikan besar memakan ikan kecil, makanya terlalu banyak untuk menghindarinya. Jadi aku harus makan juga. Ini adalah ilusi pencerahan yang diberikan kepada Xiaoyan oleh Tianwu. Apakah dia bisa mengerti atau tidak, tergantung pada apakah dia bisa mengerti dengan jelas dalam ilusi tersebut. Aturan di lautan lebih kejam, sama seperti dunia budidaya. Yang lemah memakan yang kuat dan melahap yang lebih lemah dari diri mereka sendiri. Xiaoyan mulai belajar berburu. Sangat sulit untuk memakan ikan yang lebih kecil dari dirinya, sehingga dia kesulitan untuk memakan udang yang terluka. Semuanya sulit pada awalnya. Ikan yang terluka adalah pilihan terbaik. Kecepatannya tidak cukup kuat, ucap Xiaoyan. Xiaoyan memulai perjalanan panjang sebagai kehidupan ikan dan mengalami kehidupan ikan kecil. Sejak awal dia hanya bisa menangkap ikan kecil yang terluka. Saat dia menelannya, ukuran tubuh Xiaoyan menjadi lebih dari 2 kali lipat. Dan ikan kecil pun bertambah besar mulutnya. Dia berevolusi secara bertahap. Dan seiring dengan bertambahnya ukuran tubuhnya, kemudian pemburu yang tertarik semakin kuat. Namun ancaman terbesar bukanlah ikan yang lebih besar, melainkan ikan yang berukuran sama dengannya. Kecepatannya hampir sama, namun kekuatan serangannya lebih tinggi darinya. Dalam situasi ini, Xiaoyan mulai mempelajari keterampilan menggigit selama serangan. Dan satu-satunya tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Xiaoyan yang telah berubah menjadi ikan bersembunyi di dalam gua yang gelap. Melihat keluar goa, dia melihat ikan yang lebih besar darinya sedang menjara.
Aku tidak menyangka menjadi ikan akan sesulit ini. Cedera apapun bisa berakibat fatal, ucap Xiaoyan. Alasan mengapa Xiaoyan bersembunyi di dalam gua saat ini adalah karena dia hampir mati dan ekornya terluka. Jadi dia hanya bisa bersembunyi sementara untuk pulih. Tentu saja, ada ikan kecil yang berenang di gua yang gelap dari waktu ke waktu. Dan Xiaoyan juga dapat menggunakan ikan ini untuk menyergap dan memulihkan energi. Dengan cara ini, hari demi hari, seiring berjalannya waktu, ukuran Xiaoyan menjadi semakin besar. Sirip di punggungnya menjadi lebih lebar, kecepatan menjadi lebih cepat, dan kekuatannya meningkat lebih kuat. Mulutnya penuh gigi tajam, dan sudah bisa menelan sebagian besar ikan. Meski masih jauh dari dominasi, ia sudah masuk ke kategori predator. Ia semakin jarang menghindar dan memangsa ikan yang lebih besar. Dan Xiaoyan juga menjadi semakin bersemangat untuk menjadi lebih besar dan kuat. Menjadi penguasa lautan ini, dia bahkan lupa bahwa ini adalah realisasinya. Dan sepertinya dia benar-benar telah berubah menjadi ikan. Jika Xiaoyan ingin memperoleh wawasan, tidak mementingkan diri sendiri adalah keadaan paling mendasar. Hanya dengan membenamkan diri di dunia ini, Xiaoyan dapat memahami arti sebenarnya. Melahap dan berkembang, inilah satu-satunya visi utama Xiaoyan sekarang. Tubuh fisik sepertinya telah mencapai batasnya. Perlahan-lahan, Xiaoyan berhenti tumbuh, dan ukuran tubuhnya mencapai tingkat yang hampir melampaui 90% ikan di lautan. Kecepatan dan kekuatannya semuanya adalah yang terbaik. Dia mengembara tanpa tujuan di lautan, tapi seperti yang diduga, sebuah kecelakaan akan segera terjadi. Ada getaran keras dalam kegelapan, dan meskipun Xiaoyan bereaksi dengan cepat, dia masih lambat. Xiaoyan merasa matanya jatuh ke dalam kegelapan, dan tubuhnya hancur. Dia ingin berjuang, tetapi tampaknya kesenjangan kekuatannya terlalu besar, dan perlawanannya tidak membuahkan hasil. Kesadarannya berangsur-angsur kabur, dan Xiaoyan tiba-tiba terbangun. Pada saat ini Xiaoyan merasakan terlalu banyak keengganan. Dia sendiri tahu berapa banyak yang telah dia lalui, dan berapa banyak krisis yang telah dia hindari sebelum dia tumbuh dewasa hingga saat ini. Namun pada akhirnya, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Aura keengganan tiba-tiba terpancar dari tubuh Xiaoyan, dan rasa kematian meresap di udara. Terima kasih senior, atas pemahamanmu tentang konsepsi artistik. Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Bagaimana? Apa yang kamu pelajari darinya? Suara Tianwu keluar. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa benua aslinya kini telah berubah menjadi lautan luas. Adapun aura yang dipancarkan Tianwu, Xiaoyan bahkan lebih terkejut lagi. Itu kuat dan agung, seperti lautan yang dilihat Xiaoyan. Dari hidup sampai mati, hukum hidup dan mati, perbedaan antara kekuatan dan kelemahan. Tentu saja, yang lebih penting adalah keengganan untuk mati pada akhirnya. Seluruh hidupku berada di antara hidup dan mati. Hanya hitungan milimeter, dan itu waktu yang sangat singkat. Sungguh sulit. Itu sungguh sulit, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tidak berpikir bahwa hidup singkat menjadi ikan akan lebih mudah daripada berlatih budidaya. Bahkan terasa lebih sulit untuk bertahan hidup. Dan Xiaoyan akan terbunuh jika tidak berhati-hati. Yang berbeda dengan dunia budidaya adalah manusia tentu saja menyerap dunia atau merampok orang lain. Tetapi pada dasarnya yang pertama adalah yang utama. Berbeda dengan dunia lautan, jika ingin menjadi lebih kuat, dia hanya bisa melap yang sama kuatnya di sekitarnya. Itu adalah sumber daya yang membuatnya lebih kuat. Ya, di antara golongan manusia, kamu memiliki pemahaman yang baik dan dapat dengan jelas memahami kata-kata sulit. Jika demikian, aku akan memberi kamu teknik lain. Suara Tianwu keluar perlahan, dan segera lautan di bawah Xiaoyan mulai berputar perlahan. Dan hujan di langit yang gelap menjadi lebih deras, seolah menyambut raja mereka. Hujan yang tersebar di langit, pada mulainya hanyalah tetes air yang tidak dapat menyentuh Xiaoyan. Ada tetes air pada saat ini, berisi kekuatan aturan yang mendominasi dan kuat, yang dapat menembus api pelindung Xiaoyan. Membuat Xiaoyan mengangkat kepalanya karena terkejut, dan hujan turun di alisnya, mengubah awan dan hujan, keterampilan bertarung tingkat kuno. Api di tubuh Xiaoyan berangsur-angsur menghilang dan masuk ke dalam tubuhnya. Tanpa perlindungan api, tetesan air hujan jatuh ke tubuh Xiaoyan. Namun yang membedakan adalah kekuatan Xiaoyan tidak rusak oleh hujan. Kekuatan Xiaoyan tidak rusak. Aura peradangan justru menjadi lebih kuat. Balikan saja awan dan balikan hujan. Xiaoyan mengangkat tangannya, dan awan gelap di langit bergunung kembali. Air hujan yang semula menetes ke bawah kembali ke langit seolah waktu mengalir mundur. Hanya saja tidak ada orang yang menggunakan kekuatan ini, ucap Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan melihat sekeliling, dan akhirnya melihat tempat persembunyian ketiga monster itu. Ketiga monster itu bersembunyi di satu sisi, dan kondisinya saat ini sudah sangat buruk, karena basah kuyup oleh hujan.
Saat Xiaoyan menoleh, mereka merasakan kegelisahan yang kuat. Xiaoyan membalikkan telapak tangannya, dan hujan lebat yang semula megah berkumpul dan bergegas menuju ketiga anak kecil yang malang itu. Suara ratapan melengking keluar, dan hujan tampak semakin deras. Ketika tubuh itu dipenuhi bekas luka, namun kerusakan terbesar datang dari tubuh, dan pikiran kekuatan tampaknya melemah, jatuh dari keabadian para dewa ke keabadian para kaisar. Bagus. Kesadaran ini memungkinkan Xiaoyan untuk mengambil langkah lebih jauh dalam kekuatan. Dia jelas dekat dengan keabadian dewa, tetapi belenggu menyelimuti Xiaoyan, dan kesempatan itu tidak cukup. Jika aku bisa mendapatkan lebih banyak wawasan seperti ini, mungkin itu bisa membantuku menerobos keabadian dewa, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Di pusaran air di bawah lautan, suara gemuruh menjadi semakin keras, dan sosok agung perlahan muncul darinya. Dia bertubuh harimau, kadang seperti harimau, kadang seperti manusia, berkaki 8 dan berekor 8. Ketika dia muncul di depan Xiaoyan, udara putih menyebar dan berubah menjadi tubuh manusia. Dia memiliki rambut merah dan mata merah, dan sebenarnya cukup tinggi dan mapan. Meski tubuh aslinya agak aneh, dia sangat tampan dalam wujud manusia. Terima kasih senior atas keberuntungannya, ucap Xiaoyan sambil menangkupkan tinjunya dan menyerahkan tangannya. Memungkinkan Xiaoyan memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno lainnya. Kekuatannya akan meningkat di tengah hujan. Musuh akan roboh di tengah hujan. Ini hanya masalah menyelesaikan sebab dan akibat, dari bantuan membuka segel dan membalas budi. Suara Tianwu menjadi normal. Dari wujud manusia, tidak terbayangkan bahwa itu adalah monster kuno. Kamu bukan dari alam misterius barat kan? Ucap Tianwu memandang Xiaoyan. Matanya tertuju pada alisnya. Tanda alis di matanya terlihat sangat familiar. Senior, ini adalah dunia sensi, bukan dunia misterius barat. Sekarang kita berada di ruang Buddha, tapi ada cara untuk pergi, ucap Xiaoyan. Apakah itu dia? Ucap Tianwu. Melihat ke atas, di ruang yang robek, Buddha gemuk masih ada di sana, menatap dengan marah. Perhatikan semua yang terjadi. Jika kamu benar-benar melepaskannya, maka kamu akan hancur bersama dunia langit dan bumi ini. Meskipun Buddha gemuk meraung dengan marah, yang lebih penting, dia melihat ketakutan di matanya. Hanya di bawah ketakutan yang ekstrim, dia akan menunjukkan ekspresi yang sangat marah. Dan itulah yang dia lakukan sekarang. Tianwu mengangkat tangannya dan melambai. Dan beberapa lekukan darah tiba-tiba muncul di wajah Buddha gemuk. Dia meraung kesakitan dan segera menarik kembali kepalanya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.